Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dikeroyok. Korban dianiaya saat mengawal pekerja yang 3 bulan belum digaji. Warga di Kampung Melayu hingga Selasa pagi masih terendam banjir. Luapan Kali Ciliwung merendam permukiman warga setinggi 75 hingga 120 cm. DPRD Kalimantan Timur sepakat membawa hak angket ke sidang paripurna merespons tuntutan warga. Tanpa dukungan fraksi Golkar, keputusan disetujui mayoritas fraksi dan akan dibawa ke paripurna. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Bro Ron jadi korban pengeroyokan 2 pria di sebuah kantor advokat di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang belum mendapatkan hak atas gaji selama 3 bulan. Kami tak dapat menayangkan utuh video karena mengandung unsur kekerasan. Pengeroyokan bermula usai adu argumen antara 2 pria dan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Bro Ron bersama 15 pekerja dari sebuah perusahaan yang mendatangi kantor advokat di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Akibat kejadian, korban mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara kedua pelaku ditangkap Reskrim Polsek Metro Menteng tak jauh dari lokasi pengeroyokan. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita dari Polsek mencoba untuk audiensi di antara kedua belah pihak. Namun di tengah proses audiensi ini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses lanjut. Keduanya langsung diamankan di lokasi atau di lokasi berbeda? Keduanya diamankan di sekitar TKP kejadian. Kita ke kabar lain, saudara. Banjir masih menggenangi sejumlah titik di Jakarta. Banjir juga membuat lalu lintas tersendat. Warga di Kampung Melayu hingga Selasa pagi masih terendam banjir. Air luapan Kali Ciliwung merendam rumah permukiman warga setinggi 75 hingga 120 cm. Tingginya intensitas hujan menambah debit Sungai Ciliwung hingga meluap ke permukiman warga. Kemarin diinformasiin sama RW sekitar siaga 2 dari Depok. Kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya, agak membesar tuh. Tingginya berapa? Sekitar ketinggian sekitar 175 cm sama 150 cm. Pagi? Pagi ini cukup surut lumayan. Ini banjir hujan apa? Ini pertama hujan ya di sini, kedua juga kiriman dari Bogor begitu deras juga. Imbas hujan yang melanda Jakarta kemarin, ruas jalan area Kembangan dan Cengkareng juga tergenang banjir setinggi 20 hingga 30 cm. Arus lalu lintas pun jadi melambat, bahkan sejumlah kendaraan yang memaksakan melintas mogok di tengah genangan air. Sementara itu, antrian panjang kendaraan terpantau melalui visual udara imbas banjir yang menggenangi perempatan Puri Kembangan dari arah Puri, Meruya, menuju Rawabuaya, Cengkareng. Kendaraan didominasi roda 2 dan roda 4 dengan kecepatan rendah. Kepadatan terlihat terlebih pada saat jam kerja. Warga berharap
Pemprov DKI Jakarta bisa segera menanggulangi banjir agar tidak mengganggu aktivitas warga. Tim Liputan, Kompas TV. Masih di ibu kota, saudara, kemacetan parah melumpuhkan aktivitas warga Cilincing, Jakarta Utara. Pengendara sepeda motor terlibat adu mulut di tengah kepadatan. Kemacetan panjang terjadi di Jembatan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi akses penghubung antara Bekasi dan DKI Jakarta. Kendaraan mengular dan hampir tidak bergerak selama berjam-jam. Kondisi ini membuat pengendara emosi, bahkan terlibat adu mulut dengan warga yang berupaya mengatur lalu lintas. Di tengah kemacetan, sebagian warga memilih turun dan berjalan kaki agar tetap bisa beraktivitas. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kemacetan serupa tidak terus berulang. Macet. Macetnya tuh berapa jam dari rumah Pak Utang? Dari jam berapa ya? Jam 7 kali, Pak. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki nggak naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki, Bu? Nggak bisa macet, lama banget. Bang. Jadi susah, udah terlalu macet, ini susah diatur. Sementara itu, pada Senin sore, kondisi lalu lintas di Jembatan Rorotan terlihat mulai berangsur normal. Volume kendaraan terpantau ramai namun tetap lancar meski bertepatan dengan jam pulang kerja. Sejumlah polisi lalu lintas disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi kemacetan kembali terjadi. Kasat Lantas Jakarta Utara, Kompol Rida Putra Aditya menyebut, kemacetan pagi hari dipicu oleh perbaikan jalan di Bekasi Cakung. Hal ini membuat banyak pengendara mencari jalur alternatif dan memilih melintasi Jembatan Rorotan. Selain itu, penyempitan ruas jalan menjadi titik hambatan saat volume kendaraan meningkat tajam. Saat ini kami sudah melakukan koordinasi, khususnya dengan pemborong yang melakukan proyek pekerjaan jalan di jalur Bekasi Cakung, agar kiranya bisa melakukan pekerjaannya di jam-jam yang tidak ada kepadatan atau jam malam sampai dini hari. Begitu juga untuk informasi dari pemborong proyek jalan tersebut, bahwasanya info dari yang bersangkutan untuk proyek akan selesai pada hari Sabtu tanggal 9 Mei. Sebelumnya, kemacetan horor terjadi pada Senin pagi saat volume kendaraan meningkat di jam berangkat kerja. Kondisi diperparah dengan perilaku sebagian pengendara yang tidak mau mengalah sehingga arus lalu lintas semakin tersendat. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergeser ke Jawa Timur. Saudara, gara-gara mengemudi dengan kecepatan tinggi, minibus di Jember, Jawa Timur menabrak truk bermuatan pakan ternak dari arah berlawanan. Kejadian itu bermula saat minibus yang dikemudikan Aimas, warga Jember, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota Jember menuju Tanggul. Tiba-tiba minibus oleng dan menabrak truk bermuatan pakan ternak yang dikemudikan Kusman, warga Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian bodi depan kedua kendaraan rusak berat. Akibat kecelakaan ini, 4 orang penumpang minibus mengalami luka-luka. Sekitar 80 ke atas pokoknya. Itu avansannya. Kalau saya kecepatan nggak ada 10, nggak ada 15, nggak ada. Muatan banyak ya? 9 ton. Itu pakan 9 ton. Kurang. Itu langsung nabrak atau gimana? Langsung, Pak. Dari jalur kanan, dari timur itu langsung wes. Kalau saya nggak ngindar ke kiri, agak ke kiri, adu banteng, Pak, dari depan. Yang di minibus ada 4 orang, kemudian yang di truk itu ada supir dan kernetnya 2 orang. Kondisi korban seperti apa? Sementara kondisi korban ada yang luka-luka, yang 3 itu dirujuk ke Subandi. Tetaplah di Indonesia Update, kami segera kembali dengan kabar DPRD Kalimantan Timur yang sepakat membawa hak angket ke sidang paripurna merespons tuntutan warga. Tanpa dukungan fraksi Golkar, keputusan disetujui mayoritas fraksi dan akan dibawa ke paripurna.
Anda kembali di Indonesia Update, Saudara. Pengendara moge yang menabrak bocah 10 tahun hingga tewas di Toraja Utara ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga melakukan freestyle hingga hilang kendali dan menabrak korban. Sejumlah warga panik dan berusaha menolong seorang anak yang tertabrak rombongan motor gede atau moge. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantai Pau Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Jumat 1 Mei lalu. Peristiwa berawal saat rombongan moge berangkat dari arah Palopo menuju Rantai Pau. Salah satu pengemudi moge diduga melakukan aksi freestyle hingga hilang kendali dan menabrak anak tersebut. Warga langsung membawa pelajar SD itu ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong karena luka yang dialami. Polisi telah menetapkan pemilik sepeda motor yang menabrak seorang pelajar SD di Toraja Utara sebagai tersangka. Terkait dengan penanganan kasus untuk sementara ini sudah dinaikkan dari penyelidikan ke hasil penyidikan dan pelaku atau terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah mempertemukan kedua belah pihak. Paman korban yang hadir dalam pertemuan ingin memastikan jika penanganan dilakukan transparan dan juga sesuai dengan prosedur hukum. Kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan, dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas dan proses hukum tetap berjalan. Saat ini, pengendara masih ditahan di Polres Toraja Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam pasal kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menangkap pengemudi yang kabur usai menabrak pedagang di Kalimalang, Jakarta Timur. Pedagang yang tertabrak telah berada di rumah usai dirawat di rumah sakit. Polisi menangkap pengemudi mobil yang melarikan diri usai menabrak pedagang di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Barang bukti berupa mobil yang digunakan pelaku saat kejadian juga disita polisi. Pelaku masih diminta keterangan di kantor Satlantas Polres Jakarta Timur untuk menjelaskan kronologi penabrakan. Sementara kondisi pedagang yang tertabrak telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Dari pengemudi sudah berada di kantor kami dan sedang kami mintakan keterangan. Selanjutnya kita akan melakukan proses lidik dan semuanya sesuai prosedur. Sebelumnya seorang pedagang buah tertabrak mobil SUV hitam saat tengah menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur saat kondisi jalan sudah lengang. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu pagi ini terekam kamera CCTV. Bukannya memberi pertolongan, pengemudi mobil justru tancap gas dan melarikan diri. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, Saudara. Didesak pendemo yang menggelar unjuk rasa, akhirnya DPRD Kalimantan Timur sepakat membawa hak angket ke sidang paripurna. Meski tanpa dukungan fraksi Golkar, keputusan disetujui mayoritas fraksi. Rapat konsultasi DPRD Kaltim sepakat menggunakan hak angket merespon kebijakan Gubernur Kaltim Rudi Masud dalam rapat paripurna. Keputusan ini disepakati 6 fraksi tanpa Partai Golkar dalam rapat konsultasi. Ketua DPRD Kaltim meminta fraksi yang setuju menyiapkan data dalam rapat paripurna nanti. Jadi sesuai dengan rapat kita konsultasi hari ini, hak angket sudah kita terima yang diusulkan oleh 6 fraksi ya. Dan ini akan kita masukkan ke dalam paripurna, mana dijadwalkan dalam BAMUS dulu tentunya, karena kita harus merubah BAMUS. Dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara prosedural dan hasilnya nanti bisa kita pertanggungjawabkan bersama, jangan sampai dia cacat secara prosedural. Keputusan menggunakan hak angket dilakukan menyusul demo warga terkait kebijakan Gubernur Kaltim yang dinilai menyimpang. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim berdemo di depan kantor DPRD Kaltim. Massa juga meminta rapat hak angket DPRD dilakukan terbuka agar warga melihat langsung.
Ini masa aksi jilid 2 yang kecewa atas lambatnya DPRD Kaltim menyatakan sikap soal tuntutan aksi pada 21 April lalu. Di jilid 2 ini kami membawa tuntutan kemarin yang kami kawal sampai hari ini. DPRD kan sudah membahas, bahwasanya akan membahas dan hari ini adalah rapat pembahasan angket. Maka kami sepakat kami kembali ke jalan untuk mengawal tuntutan kami sebelumnya dengan spirit media dan juga Hardiknas. Intinya saya harap DPRD bisa menjalankan transparansi publik dengan baik. Ya kan, sekarang rakyat Kaltim mendesak untuk bisa melihat, mendengar secara langsung. Kami ingin tahu siapa sih orang-orang yang nggak pernah siapa sih orang-orang itu kan intinya. Sebelumnya, Gubernur Kaltim dihujani kritik soal pengadaan mobil dinas 8,5 miliar rupiah dan polemik anggaran fantastis rumah dinas gubernur 25 miliar rupiah. DPRD Kaltim tak mengetahui secara rinci pos anggaran karena tidak menerima dokumen lengkap APBD. Usai mencuat, Gubernur Kaltim Rudi Masud akhirnya meminta maaf. Jasmine Jafar, Kompas TV, Kalimantan Timur. Kabar usai jeda di Indonesia, update saudara, ular sanca kembang sepanjang 5 meter ditemukan warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kebakaran melanda gedung Metro Sport Center di Semarang, Jawa Tengah. 2 orang yang terjebak di lantai atas berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tembok sepanjang 60 meter di SD Negeri 08 Tebet, Jakarta Selatan roboh saat hujan deras. Tembok setinggi 3 meter di area belakang kantin ini ambruk setelah sebelumnya sudah miring. Warga mengaku telah memperingatkan pihak sekolah terkait kondisi tembok yang membahayakan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Petugas membersihkan puing dan menutup sementara akses jalan hingga proses penanganan selesai. Ular sanca kembang sepanjang 5 meter ditemukan warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ular ditemukan saat seorang warga mencari rumput dan terlihat melingkar serta bersikap agresif. Warga yang panik langsung melarikan diri dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular beberapa kali mencoba menyerang petugas. Setelah berhasil dilumpuhkan, ular dibawa ke markas damkar untuk penanganan lebih lanjut. Saudara, sebanyak 443 jemaah calon haji asal kota Jambi mulai memasuki asrama haji pada Selasa pagi. 2 orang terpaksa menunda keberangkatan karena faktor kesehatan. Setibanya di asrama haji, para jemaah calon haji menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan tanda pengenal dari petugas. Seluruh jemaah calon haji yang tiba berasal dari kota Jambi dengan total 443 orang. Para jemaah calon haji ini akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Taha Jambi menuju Bandara Hang Nadiem Batam. Malam nanti sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Total seluruh jemaah haji asal Jambi pada tahun ini berjumlah 3.276 orang, ditambah petugas 30 orang jadi total 3.306 orang yang terbagi menjadi 7 hingga 8 kloter. Pak, ini proses keberangkatannya mulai tanggal berapa, Pak jemaah? Hari ini tanggal 5 Mei kita menerima jamaah ini di asrama haji ini, dilakukan one stop service tadi, dan insya Allah malam nanti pukul 21.30 sudah jamaah ini sudah didorong masuk ke asrama lagi untuk prosesi acara pemberangkatan, dan insya Allah pukul 1.00 itu sudah didorong ke Bandara Sultan Taha Jambi menuju Hang Nadiem Batam.
Sementara ratusan jemaah calon haji khusus asal Yogyakarta berangkat ke Tanah Suci. Mereka berangkat melalui Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Yogyakarta. Ini rombongan haji. 143 jemaah haji khusus dari sejumlah wilayah di Yogyakarta berangkat ke Tanah Suci hari ini. Mereka mulai tiba di Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, Yogyakarta pada Selasa siang. Jemaah calon haji ini berangkat melalui jasa penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Meski harus mengeluarkan biaya lebih mahal dibandingkan haji reguler, para jemaah haji khusus menyebut terdapat sejumlah keuntungan. Di antaranya waktu tunggu yang lebih singkat, waktu ibadah yang lebih singkat, serta maktab yang lebih dekat. Karena pertama mungkin dari antriannya ya Mas ya, kalau antrian kan lebih cepat kalau dari haji khusus ya. Terus yang kedua karena pertimbangan membawa orang tua, jadi memilih fasilitas yang lebih nyaman untuk orang tua karena orang tua juga udah usianya lanjut seperti itu. Ini ibadah haji pertama ya? Iya, ibadah haji pertama. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita ke kabar lain, saudara. Pengendara moge yang menabrak bocah 10 tahun hingga tewas di Toraja Utara ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga melakukan freestyle hingga hilang kendali dan menabrak korban. Sejumlah warga panik dan berusaha menolong seorang anak yang tertabrak rombongan motor gede atau moge. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantepao Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Jumat 1 Mei lalu. Peristiwa berawal saat rombongan moge berangkat dari arah Palopo menuju Rantepao. Salah satu pengemudi moge diduga melakukan aksi freestyle hingga hilang kendali dan menabrak anak tersebut. Warga langsung membawa pelajar SD itu ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong karena luka yang dialami. Polisi telah menetapkan pemilik sepeda motor yang menabrak seorang pelajar SD di Toraja Utara sebagai tersangka. Terkait dengan penanganan kasus untuk sementara ini, sudah dinaikkan dari penyelidikan ke hasil penyidikan dan pelaku atau terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga telah mempertemukan kedua belah pihak. Paman korban yang hadir dalam pertemuan ingin memastikan jika penanganan dilakukan transparan dan juga sesuai dengan prosedur hukum. Kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan. Dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas dan proses hukum tetap berjalan. Saat ini, pengendara masih ditahan di Polres Toraja Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam pasal kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan pidana maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Borgol bersama rekan kami Tili Reabella. Sampai jumpa.